Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas filosofi Islam sebagai landasan ekonomi. Baik, kita langsung aja ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya. Dalam perjalanannya, sistem ekonomi yang berkembang di dunia sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup, nilai, dan ideologi yang dianut oleh suatu masyarakat. Salah satunya, pendekatan yang menawarkan pandangan khas dalam pengelolaan ekonomi adalah ekonomi Islam. Oke, lanjut. Di sini apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filosofi Islam dalam konteks ekonomi? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran Islam? Yang ketiga, mengapa penting memahami filosofi Islam sebagai landasan dalam praktik? Oke, baik teman-teman, di sini ada manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran etika dalam berbisnis dan beraktivitas ekonomi. Memahami filosofi Islam membantu pelaku ekonomi untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan yang kedua, mencegah praktik ekonomi yang merugikan. Dengan landasan Islam, individu dan lembaga akan menghindari riba, penipuan, manipulasi harga, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Oke, baik. Di sini apa sih tujuan kita memahami materi ini? Di sini sudah dipaparkan bahwa tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi agar seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai moral Islam. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pembahasan, yaitu materi yang pertama, konsep dasar dan definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di sini kita membahas materi yang kedua, yaitu ada prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah dan memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua ada prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikomposisi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dan yang ketiga ada prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusi kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Oke, di sini kita akan membahas filsafat. Filsafat menjadi landasan ekonomi karena ia menyediakan kerangka kerja konseptual tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari suatu sistem ekonomi seperti keadilan, kemakmuran, atau kesejahteraan masyarakat. Filsafat menentukan asumsi dasar tentang manusia, masyarakat, dan interaksinya dengan alam, yang kemudian diwujudkan dalam prinsip-prinsip ekonomi serta membantu dalam mengevaluasi dan mengkritisi asumsi-asumsi yang ada dalam ilmu ekonomi itu sendiri.
Oke teman-teman, di sini kita membahas peran filsafat dalam ekonomi. Yang pertama, menentukan tujuan dan nilai. Filsafat membantu masyarakat atau negara menentukan tujuan fundamental dari kegiatan ekonomi, apakah itu keadilan, pemerataan, atau keuntungan pribadi. Dan yang kedua ada membentuk kerangka berpikir. Filsafat menyediakan pandangan dunia yang membentuk cara masyarakat memandang dan mengelola sumber daya ekonomi mereka. Yang keempat ada evaluasi dan kritik. Filsafat ilmu ekonomi berperan sebagai alat evaluasi dan kritik terhadap asumsi, metode, dan kualitas pemikiran dalam ilmu ekonomi. Dan yang terakhir ada landasan sistem ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara berfungsi sebagai landasan untuk membangun sistem ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan bersama. Oke, di sini sahabat saya AI ingin menyimpulkan materi-materi yang telah saya sampaikan kepada sahabat saya. Dipersilakan. Oke, baik, di sini saya sahabat Ilham Alfandi akan menyimpulkan materi yang disampaikan ya teman-teman. Implementasi landasan filosofis pembangunan ekonomi yang Islami mempunyai ciri-ciri konsepsi pembangunan yang Islami mencakup aspek-aspek moral, spiritual, dan material. Fokus dan inti pembangunan adalah manusia, pendayagunaan secara optimal dan proporsional sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah dan pemanfaatan, pemerataan dan peningkatan hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas kebenaran dan keadilan, menekankan keseimbangan atau keadilan dari berbagai faktor, keadilan dan pemerataan distribusi penghasilan dan kekayaan. Ekonomi Islam itu sebagai ilmu memiliki landasan rancang bangun. Rancang bangun ekonomi Islam ini sebagaimana rancangan bangunan rumah ada landasannya, ada pondasinya, ada atapnya. Dan ini sinergi, ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dan jika ekonomi Islam ini dijalankan sesuai dengan norma-norma yang telah dijelaskan, maka akan terjadi kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Rancang bangun ekonomi Islam terdiri atas landasan, tiang dan atap. Landasan terdiri atas akidah, tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Tiang dari ekonomi Islam yang terdiri atas multi-type ownership, kepemilikan multijenis, freedom to act, kebebasan berusaha, dan social justice, kesejahteraan sosial. Seluruh landasan dan tiang ini dipayungi dengan atap akhlak. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdiri atas 3 mazhab, yaitu mazhab Iktisaduna yang dipelopori oleh Bakir As-Sadr, mazhab mainstream yang dipelopori oleh ekonom-ekonom IDB, dan mazhab alternatif kritis yang dipelopori oleh Timur Quran. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan dari sahabat saya. Saya akan menambahkan kesimpulannya lagi agar mudah dipahami. Baik, ini kesimpulannya. Oke teman-teman, di sini sudah dipaparkan kesimpulan bahwa memahami filosofi Islam sebagai landasan ekonomi merupakan hal yang penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menekankan prinsip seperti keadilan, keseimbangan, larangan riba, serta kepedulian terhadap sesama. Kau menghapuskan setiap luka, kau ingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Oke teman-teman, itulah tadi materi yang kita bahas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Ilham Alfandi.